firman Tuhan. Shalom. Salam sekali lagi. Salam sekali lagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Katakan saya sehat, saya kuat, saya makmur, saya panjang umur, saya awet muda, diberkati Tuhan. BMA baca my home sekali lagi. BMA baca my home sekali lagi. BMA baca my home. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih Tuhan, kami umat-umat-Mu boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji meninggikan Engkau ya Bapa. Tuhan, kami mulai ibadah kami tabiskan hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau luar biasa Tuhan. Besar kasih setiamu bagi kami, di setiap musim Engkau menyertai. Tak pernah Engkau berubah, tak pernah Kau ingkari. Semua janji-Mu pun tergenapi. Perkenan-Mu Tuhan, perkenan-Mu Tuhan atas kami, begitu luar biasa berarti. Tak pernah Engkau tinggalkan, tak pernah Kau ingkari. Semua rancangan-Mu tergenapi. Every season we will worship You. In every moment it's Your goodness we pursue. Through the highs and every lows, You are faithful and You're true. In every season we know You are good. Terkagum akan indahnya setiamu yang telah terbukti, yang telah terbukti sepanjang waktu. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, semuanya ada hanya Kau. In every season, we will
untuk menyembahmu. Kami saksikan kebaikanmu di setiap keadaan, kesetiaanmu kekal. Yesus, kau baik di sepanjang waktu. Kami mau hidup untuk menyembahmu. Kami saksi
sepanjang waktu. Katakan Yesus kau baik, Yesus kau baik di sepanjang waktu. Sekali lagi Yesus kau baik, Yesus kau baik di sepanjang waktu. Haleluya, puji nama Tuhan. Katakan Yesus dahsyat. Sekali lagi katakan Yesus dahsyat. Yang siap menerima kasih karunia Tuhan, lambaikan tangannya. Amin. Siap-siap katakan dengan sungguh. Kami yang telah ditebus. Katakan dengan darah. Kami baik kudus-Mu. Sebagai bukti karya berlari bagi Yesus, berlari sampai tujuan. Kemanapun kita kita ulang lagi sama-sama dari awal. Kami yang telah ditebus. Katakan kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Berangkat pujian
Kuasa Yesus, amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Yesus. Haleluya. Rayakan kasih Tuhan dengan dahsyat. Di dalam hidupku selalu senang.
Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di bulan-bulan ini Tuhan, kami merayakan kelahiran-Mu ke dalam dunia ini. Tuhan, terima kasih Engkau sudah lahir bagi kami Tuhan. Engkau Tuhan yang hidup. Engkau menyelamatkan kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Desember ini semua karena kasih karunia Tuhan. Karena nafas hidup kami ada di tangan Tuhan. Biarlah selama sisa hidup kami akan terus melayani Tuhan. Itulah kehendak Tuhan bagimu dan bagi saya. Maka panggilanmu tertinggi di dalam hidup ini menjadi pribadi-pribadi orang yang mengasihi Tuhan, orang yang selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Karena itulah korban sembelihan yang bisa kita lakukan hari ini. Jadilah penyembah-penyembah Tuhan. Maka waktu kau menyembah Tuhan, relasimu dengan Tuhan akan semakin dalam. Di dalam kau menyembah Tuhan, perkatakan yang baik tentang Tuhan, perkatakan yang dahsyat tentang Tuhan, perkatakan yang ajaib tentang Tuhan. Maka apa yang kau perkatakan di hadapan Tuhan, maka hal itu juga terjadi padamu. Terima kasih Bapak, kami siap menerima firman Tuhan pada saat ini. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Jadi semuanya katakan amin. First people, I glorify. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Baik, saya persilakan duduk. Shalom. Ini bulan Desember, bahkan mulai hari ini sampai akhir Desember, semua gereja merayakan Natal dengan hari yang berbeda-beda dan tanggal yang berbeda-beda. Yang jelas gereja kita tanggal 19 Desember, hari Kamis, kita merayakan Natal di tempat ini. Amin. Pertama, Natal itu buat Tuhan. Yang kedua, Natal di gereja kita itu buat jemaat. Dan yang ketiga, Natal itu buat yang hadir di tempat ini melalui undangan. Katakan amin. Maka sebelum Tuhan mengasihi, memberkati dia, katakan pada Tuhan, saya dulu Tuhan. Tanda kutip kita sering mungkin mengatakan seperti egois, tapi tidak. Sebelum orang lain diberkati, Tuhan saya dulu. Katakan amin. Nah, itu yang harus kita pahami. Minggu yang lalu, perhatikan, minggu yang lalu jangan sampai salah. Ya, jangan sampai salah di dalam hidup ini untuk meminta nasihat. Perhatikan, atasanmu berpeluang besar untuk memberikan nasihat. Perhatikan, teman-temanmu juga berpeluang besar untuk memberikan nasihat padamu. Perhatikan, bahkan orang yang baru kau kenal pun mereka berpeluang besar untuk memberikan nasihat padamu. Bahkan orang yang punya duit, mereka sangat berpeluang besar untuk memberikan nasihat padamu. Perhatikan, nasihat yang terbaik yang kau terima, semua dasarnya firman. Katakan amin. Pengalaman hidup seseorang, engkau tidak bisa jadikan itu menjadi penasehat. Tetapi penasehat yang ajaib adalah firman. Karena Yesus sendiri adalah firman. Katakan amin. Halo, amin. Maka lihat, pilkada sudah selesai, tapi di balik itu semua, kita tidak tahu mereka meminta nasihat dari siapa. Perhatikan. Tetapi banyak orang yang saya kenal, apa yang dilakukan oleh Saul pada saat dia membuat sesuatu kesalahan fatal dalam hidupnya, dia cari penasehat di tempat dan orang yang tidak tepat. Saya bacakan ya, di dalam 1 Samuel 28 ayat 7, saya bacakan saja. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, perhatikan, berarti masih di bawah levelnya Saul. Dikatakan begini, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Ini yang membuat salah satunya roh Tuhan keluar dari Saul. Roh Tuhan meninggalkan Saul karena Saul sudah mengundang roh yang lain di dalam hidupnya. Karena Tuhan tidak mau dilebur, dicampur dengan kuasa yang lain. Katakan amin. Halo, katakan amin. Maka hari ini Bapak dan Ibu yang paling menentukan
dari siapa? Engkau minta nasihat dari siapa? Raja Saul sudah posisi nomor 1. Maka tidak ada catatan bagi kita, kalaupun dia menjadi orang nomor 1, tidak ada jaminan dia meminta nasihat dari Tuhan. Perhatikan sekali lagi, kita sangat berpeluang besar untuk minta nasihat dari orang lain. Yang lagi pacaran, perhatikan, yang mencari pasangan hidup, engkau memilih pasangan hidup salah, itu penderitaanmu seumur hidup. Kalau bapak dan ibu dan saudara-saudara salah potong rambut, paling lama 3 bulan, 1 bulan juga sudah tumbuh kembali. Tapi kalau salah menentukan pasangan hidup, meminta, dan firman Allah mengatakan Eliezer disuruh oleh Abraham untuk mencari jodoh pada anaknya Abraham, Ishak. Eliezer itu seorang hamba. Perhatikan di situ, dikasih petunjuk, cari pasangan hidup buat anak saya Ishak yang dari keturunan kita juga. Bagaimana Eliezer mau menemukan seorang perempuan, syarat-syarat dari bosnya begitu sulit. Tapi apa kata Eliezer? Eliezer mengatakan, karena Tuhan, karena bosku, karena pimpinanku Abraham yang menyuruh saya minta petunjuk dari Tuhan. Artinya imannya Eliezer itu hanya numpang pada iman Abraham, karena Eliezer punya Tuhan yang lain. Tapi pada saat dia bersatu dengan Abraham, dia numpang imannya. Dia tahu di belakang Abraham ini ada Tuhan yang hidup. Maka dia juga minta nasihat dari Abraham. Kata Abraham, pergilah, nanti orangnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan semuanya itu betul. Maka waktu Ishak dijodohkan, dipilih, dia juga minta tuntunan dari Tuhan. Dia juga minta tuntunan dari bapaknya. Maka perhatikan, selama kehidupan rumah tangga Ishak, tidak ada penyesalan yang tercatat di Alkitab. Katakan amin. Halo? Yes. Nah, halo, perhatikan, mulai hari ini tidak ada lagi engkau minta nasihat dari orang lain, minta dari Tuhan langsung. Katakan amin. Minta petunjuk dari Tuhan. Yang kedua, minta nasihat dari orang tuamu. Kalau orang tuamu itu cinta Tuhan. Karena orang tua kita, tanda kutip sejahat-jahatnya, dia tidak akan pernah menjerumuskan anaknya sendiri. Kalau menurutmu dan orang tua nasihatnya tidak petunjuk dari Tuhan, ada yang ketiga, minta dari gembalamu nasihat. Jangan terobos dulu baru minta nasihat. Sebelum terobos, kau minta dulu nasihat. Dan Tuhan pakai gembala untuk memberikan nasihat padamu. Karena seorang gembala tidak mungkin juga menjerumuskan diri. Katakan amin. Dan yang keempat, minta nasihat dari mereka yang sudah berumah tangga 1, 2, 3, bahkan 10 tahun, bahkan 20 tahun. Keluarga yang cinta Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ya. Baik, hari ini kita masuk dalam tuntunan firman Allah. Bagaimana tentang Yesus berada di dalam situasi waktu dia menyampaikan khotbah berbahagia. Khotbah bahagia artinya khotbah di bukit bahagia, khotbah di ucapan bahagia. Kalau terjemahan lain, khotbah sabda berkat. Perhatikan, berkat di dalam hidupmu nomor 1 itu bukan uang. Pertama, keselamatan. Yang kedua, kesehatan. Yang ketiga, yaitu buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain-lain 9 roh. Itu berkat. Uang itu nomor terakhir. Jangan pernah jadikan uang itu sebagai penasehatmu. Amin. Maka waktu Yesus khotbah ini, maka ucapan bahagia, ucapan berkat
Tidak ada tercatat di situ masalah finansial. Yuk kita baca, ya. Bahan, ya, dengan tema keluarlah dari tempat persembunyianmu. Yuk ngomong kanan kiri, keluarlah dari tempat persembunyianmu. Di mana saya sembunyilah? Kok disuruh keluar? Ngomong lagi, nanti supaya ngerti di firman. Ngomong lagi kanan kiri, keluarlah dari tempat persembunyian. Halo? Amin. Perhatikan, kalau nanti kita membaca dalam Matius pasal yang kelima sampai dengan pasal yang ketujuh, di situ serangkaian tentang khotbah di bukit berseri. Artinya waktu Yesus khotbah di bukit, bersabda di bukit, karena khotbahnya pada saat itu berseri hampir 4 jam. Yesus khotbah di depan banyak orang 4 jam. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan hari ini maksimal 45 menit sampai 1 jam, itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan waktu Yesus khotbah dan semua orang yang hadir di bukit, khotbah di bukit, mereka semua konsentrasi. Maka perhatikan, waktu firman disampaikan, jangan pernah membuat sesuatu di dalam hidupmu itu 45 menit 1 jam itu mengganggu dirimu melalui HP-mu, melalui yang lain. Artinya khotbah yang diadakan hari 45 menit itu tidak ada apa-apanya dibanding kalau tolak ukur Tuhan Yesus khotbah di bukit. Katakan amin. Maka dengan firman Tuhan itu tidak pernah ada kata bosan. Jangan. Karena waktu engkau merasa bosan, itu iblis mulai bekerja padamu. Sang itu bekerja. Maka perhatikan lagi di situ, keluarlah dari tempat persembunyianmu. Yuk kita baca Matius 8 ayat 1 sampai dengan ke-5. Lanjut bahan. Terus belum? Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan 5. Ayat yang pertama, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Perhatikan, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Perhatikan di situ. Khotbah di bukit, bayangkan itu bukit, ya, itu bukit. Yesus itu ibaratnya di khotbah. Ini bukit. Posisi Yesus itu bukan di atas beva ini. Perhatikan, bukan di sini. Posisi Tuhan Yesus itu ada di bukit yang lebih tinggi sana, arah Makatewa, tahu kan? Dan seluruh jemaat yang berbondong-bondong itu ada di halaman beva ini. Ini tetap bukit, sana juga bukit. Bisa paham? Nah, makanya dikatakan di situ, turun dari bukit. Artinya apa? Kalau hari ini saya khotbah, kalian yang di bawah, jemaat Tuhan yang di bawah, bisa paham? Kalian tetap di bukit, saya juga tetap di atas bukit. Tapi posisi Yesus pada saat itu bukan seperti saya yang hari ini. Tapi posisi Yesus saat itu, dia ada di beva ini. Manusia yang berbondong-bondong itu ada di atas bukit sana. Bisa paham? Mengapa Yesus lakukan itu? Karena zamannya Yesus tidak ada mic, tidak ada mikrofon, tidak ada sound. Maka Yesus mempergunakan arah angin. Karena khotbah di bukit itu ada 4 danau di situ, ada angin laut di situ. Maka waktu Yesus menyampaikan khotbah di bukit, khotbah ucapan bahagia, posisi Yesus itu ada di sini dan jemaat yang berbondong-bondong itu ada di atas bukit sana. Supaya apa? Angin itu membawa suara Tuhan Yesus ke atas. Halo? Bisa paham? Ayat yang kedua. Yuk, perhatikan lagi di situ. Berbondong-bondong.
kalau kita bisa melihat Tuhan Yesus itu kasih karunia itu tanda kutip tidak terlalu tertarik dengan keramaian orang, tidak terlalu tertarik. Nanti khotbah di bukit ini salah satunya anak kecil menerima kasih karunia, tapi juga nanti ada satu orang yang lagi bersembunyi di balik lempengan batu. Ya, ada satu laki-laki dia bersembunyi di lempengan batu di bukit ini. Dia tidak mau keluar, dia tidak berani keluar. Karena apa? Hukum Taurat sudah menjas orang ini tidak boleh dekat dengan siapapun. Maka itu yang tadi katakan, keluar dari persembunyianmu. Ayat yang kedua, yuk kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Si kusta inilah bersembunyi di lempengan batu-batu di lereng bukit. Perhatikan, dari sekian banyak pasal itu tadi, manusia yang berbondong-bondong, ternyata kasih karunia Tuhan Yesus itu ternyata datang khotbah di lereng bukit itu ternyata hanya buat untuk si kusta. Karena kata berbondong-bondong itu tidak dibahas lagi. Manusia yang datang berbondong-bondong tadi ternyata tidak dibahas lagi. Yang dibahas di sini nanti adalah si kusta. Halo. Jadi Yesus itu sangat tertarik kepada personal, bukan keramaian. Bukan manusia berbondong-bondong, tapi kepada seseorang. Amin. Katakan amin. Biarlah seseorang itu juga Bapak dan Ibu dan Saudara hari ini. Setuju katakan amin? Tepuk tangan untuk Tuhan. Perhatikan, langkah yang dilakukan oleh si kusta yang pertama, dia sujud menyembah dia. Perhatikan, ya, kepercayaan kepada kuasa Yesus ditunjukkan oleh si penderita kusta itu. Maka kalimatnya, jika Tuhan mau, bukan jika Tuhan bisa. Perhatikan, si kusta itu dengan sujud menyembah dia, dengan fisiknya dia sudah melakukan sebuah wujud yang merendahkan diri di hadapan Yesus. Yang kedua, ucapannya jika Tuhan mau, berarti dia sudah percaya bahwa Yesus itu bisa. Halo? Kenapa kalimat jika Tuhan mau? Karena posisi si kusta tidak boleh bertemu dengan siapapun. Si kusta itu kalau punya istri nggak boleh bertemu. Kalau si kusta itu punya anak nggak boleh ketemu. Sebaliknya kalau si perempuan si kusta nggak boleh ketemu. Bahkan tidak boleh ketemu dengan banyak orang. Maka perhatikan waktu Yesus khotbah berbahagia tadi, ucapan berbahagia, ternyata si kusta ini yang dibalik lempengan-lempengan batu tadi, dia keluar dan langsung bersujud. Maka keluar dari persembunyian. Amin. Gak usah mengikuti gaya yang berbondong-bondong. Gak usah. Gak usah ikuti gaya yang ramai. Tapi ambil keputusan hari ini. Mungkin banyak hal engkau masih bersembunyi. Keluar. Karena orang yang selalu bersembunyi tidak akan pernah mendapatkan kasih karunia. Perhatikan. Sekali lagi, Yesus sangat tertarik kepada personal, bukan kepada orang yang berbondong-bondong, tapi kepada personal. Itulah kasih Tuhan yang luar biasa ke pribadi.
Katakan amin. Jika Tuhan mau, artinya bukan jika Tuhan bisa, beda. Jika Tuhan mau, berarti si Gusta sudah memposisikan Yesus itu punya kuasa. Tetapi kalau pertanyaannya, ya, jika Tuhan bisa, berarti si Gusta yang memposisikan dirinya mampu atau tidak mampu. Tetapi si Gusta, jika Tuhan mau, perhatikan, Tuhan mau. Si Gusta belum mengenal dia Tuhan, tetapi si Gusta dia tahu dia punya kuasa. Amin. Sekali lagi, jangan tertarik dengan berbondong-bondong, jangan tertarik dengan keramaian, tapi kau harus selalu terfokus kepada personal. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa penyembahan sambil bersujud itulah mewakili bersifat religius. Karena apa? Karena etika bagian timur sana itu sulit untuk bersujud. Itu bukan sebuah etika bagian orang timur sana. Jadi kalau si Gusta itu sampai bersujud, dia sudah menunjukkan bahwa dia memiliki iman. Katakan apa? Perhatikan lagi di sini. Apabila Kristus sudah menunjukkan dirinya kepada seseorang, perhatikan. Jika Kristus sudah menunjukkan dirinya kepada seseorang, Yesus sudah menunjukkan dirinya kepada si Gusta, maka orang itu pasti ingin mengenal dia lebih dekat lagi. Katakan amin. Perhatikan sekali lagi. Kalau sudah Yesus menunjukkan dirinya padamu, maka respon kita pasti ingin terus mengenal dia, pasti ingin terus dekat dia. Itulah yang harus bagian kita. Orang yang tahu banyak tentang Kristus pasti ingin lagi mengetahui dia lebih banyak lagi. Maka banyak orang Kristen jangan engkau mengerti tentang Yesus itu hanya di luarnya. Kau harus sampai ke dalamannya. Katakan amin. Dan kita mengenal Tuhan bila kita terus ada bagian di mana kita harus ada hati untuk selalu mengenal Dia. Caranya apa? Renungkan firman. Caranya apa? Ayo bangun pagi sembah Tuhan. Caranya apa? Ayo ikut ibadah. Katakan amin. Halo? Maka jangan pernah cari penasehat di luar firman. Engkau akan terjebak dengan situasi yang lebih sulit lagi. Ya, bangsa Prancis, mereka mengeluarkan satu tahun sekitar 2 triliun untuk membayar paranormal. 2 triliun. Dan di bangsa yang sama, jumlah pendeta dengan jumlah para peramal itu 1:120 orang. Jadi kalau penasehat yang peramal di bangsa itu ada 120 orang, pendetanya cuma 1. Begitu merajalela, sehingga bangsa itu mengeluarkan untuk membayar penasehat-penasehat itu hampir 2 triliun per tahun. Bapak dan Ibu datang kepada Tuhan Yesus untuk berbayar. Katakan amin. Bapak dan Ibu minta nasihat kepada gembala pun itu nggak perlu bayar. Pernah saya tagih, Bapak Den? Nggak pernah. Bapak, bagaimana nih ciri-ciri mencari pasangan hidup? Saya bilang, Bang Oden harus satu sungai. Sungai yang lain tidak salah saya katakan. Tapi kalau kita sungai Kahayan, pasangan hidupmu itu sungai Barito, sulit untuk ketemu. Baik cara berpikirnya, baik cara ibadahnya. Sungai Barito sana misalnya,
Dia datang kepada Tuhan terpaku begini. Mau bersuka cita, dia tetap begini. Mau firman Tuhan itu dahsyat, dia tetap begini. Palingan bisa cuma senyum sedikit. Gitu. Esa Sungai Kahayan bersuka cita, dia lompat-lompat. Dia menerima firman Tuhan dengan sukacita, dia sangat bergembira. Bagaimana mau ketemu? Sehingga kalau nanti dalam rumah tangga, satu pendiam, satu sukacita, sulit walaupun sesama orang Kristen. Halo? Yang bujang kok senyum-senyum aja. Halo, amin. Setuju katakan amin? Maka perhatikan lagi di situ ya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tadi? Sehingga Tuhan Yesus pun, perhatikan, Yesus yang datang, bukan si kusta yang datang. Waktu si kusta keluar dari tempat persembunyiannya, si kusta itu ngambil jarak. Sama seperti seorang perempuan di perjanjian lama, kalau dia datang bulan, dia hanya boleh keluar rumah itu 7-12 langkah. Lebih dari situ, dia bisa dituntut oleh hukum sosial. Jadi posisi jarak ini hampir sama seperti si kusta. Tidak boleh dekat, harus jauh. Jadi waktu si kusta keluar dari tempat persembunyiannya di lempengan batu yang besar tadi, dia pun langsung ke samping, tapi Yesus masih seperti di jarak saya kepada Ibu Rosmita. Perhatikan, waktu si kusta tadi sudah keluar dari tempat persembunyiannya, si kusta itu tidak mendatangi Yesus, tapi si kusta itu langsung sujud menyembah. Waktu sujud menyembah, si Yesus yang datang untuk menghampiri. Itulah Yesus yang kita kenal. Katakan amin. Waktu Adam jatuh dalam dosa, Yesus tidak menghakimi. Yesus mencari. Allah mencari, di mana engkau? Yesus yang mendatangi, Allah yang mendatangi. Itulah Tuhan kita. Jadi kalau hari ini kau percaya padanya, itu pertama karena Yesus yang mendatangimu. Yesus yang menemukanmu. Yesus nanti yang akan memelukmu. Yesus juga nanti yang akan merangkulmu untuk selama-lamanya. Katakan amin. Tanpa ada lagi pembatasan. Si kusta tahu kalau dia nanti dekat kepada Yesus, orang ramai itu akan bisa melempari si kusta dengan batu. Karena batu di atas bukit itu sangat banyak. Maka si kusta dia tetap di tempat. Dan Yesus yang mendatangi. Maka perhatikan, iman yang benar adalah Tuhan yang mendatangimu. Katakan amin. Iman yang benar, Tuhan yang memilihmu. Tuhan yang mendatangkan. Bukan engkau dan saya datang pada Tuhan, tapi Tuhan yang sudah memilih. Katakan amin. Semua kita ini punya latar belakang masing-masing, betul tidak? Kalau dihitung jumlah dosa kita tidak ada yang layak. Satu hari 3 kali, pagi 1, siang 1, malam 1, 3 kali. 1 bulan 90 kali. Ya, halo. Kalau usianya Pak Beni 25 tahun, 25 tahun Pak? 25 tahun awet muda dia. Ya, berarti 1 tahun tadi 3 kali, 1080 kali. Kalau Pak Beni sekarang usia 25 tahun, korting yang 80, buah yang 80, jadi 1000. Berarti sampai hari ini Pak Beni sudah bersalah melakukan dosa di hadapan Tuhan 25.000 kali. Padahal sehari 3 kali. Bapak ibu bersungguh-sungguh tadi itu udah dosa. Marah-marah itu aja udah dosa. Jemaat Tuhan pikir emang membunuh itu aja dosa? Enggak. Kau cerewet tiap hari itu dosa. Bisa paham? Engkau iri kepada seseorang itu sudah dosa. Gak usah yang fatal-fatal dulu, membunuh orang gak usah. Nah, ada yang sempurna? Tidak ada. Maka pribadi yang sempurna inilah yang menemukan yang tidak sempurna. Tidak pernah mungkin yang tidak
tidak sempurna menemukan yang sempurna. Maka kalau hari ini Bapak dan Ibu dipilih, ditetapkan, itulah sukacita terbesar hari ini. Katakan amin. Ayat yang ketiga, yuk, karena masih banyak ayat. Yuk kita baca bersama-sama, 1, 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Berarti Yesus menjawab pertanyaannya si kusta kan? Terus, aku mau. Terus, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Berbicara perbuatan Tuhan dari segi waktu yang minimal, itu hitungan detik. Seketika itu juga, bukan 5 menit. Seketika itu juga, bukan 1 jam. Seketika itu juga, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, tapi hitungan detik. Halo. Maka hidupmu dan hidup saya, 1 detik itu miliknya Tuhan. Miliknya Tuhan. Maka waktu Yesus katakan, aku mau, jadilah engkau tahir. Tahir. Amin. Perhatikan. Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Perhatikan. Ini satu sikap di hadapan hukum Taurat, itu salah. Enggak boleh orang yang sakit kusta itu dipegang, tidak boleh. Dijamah, tidak boleh. Karena apa? Karena waktu dipegang dan dijamah, posisi yang menjamah itu langsung najis, langsung dicap hari itu dia juga kena kusta. Jadi tidak hitungan menit ataupun hari ataupun bulan. Seketika itu waktu Yesus menjamah dia, mengambil tangannya, memegang dia. Bahkan terjemahan yang lain mengatakan Yesus pun setelah mengambil tangannya, memeluknya, menjamahnya, memeluknya. Amin. Kata memeluk itu karena hubungan yang sangat dekat. Tidak mungkin seorang suami memeluk istri orang. Gak ada hubungan kedekatan. Kecuali kalau ada hubungan keluarga. Amin. Tidak ada. Maka waktu Yesus memeluknya, kata arti yang lain, Yesus pun langsung mencapnya, menstempelkannya menjadi milik surga. Halo? Maka perhatikan, penyakit kusta adalah penyakit yang busuk dan menjijikkan, tetapi Kristus menjamahnya. Yesus tidak merasa jijik berbicara juga dengan pemungut cukai dan orang berdosa, supaya Yesus bisa berbuat baik untuk mereka. Menurut hukum Taurat, jika seseorang bersentuhan dengan penderita kusta, maka orang itu akan tertulang menjadi najis. Tetapi Kristus menunjukkan bahwa ketika ia berbicara dengan orang berdosa, ia tidak terancam menjadi najis oleh mereka. Karena apa? Karena penguasa dunia ini tidak bisa berbuat apa-apa kepada Yesus. Termasuk hukum Taurat, aturannya itu tidak bisa. Maka perhatikan, jika kita terkena air selokan, ada nggak air selokan khususnya di Indonesia itu bersih? Pasti kotor. Jika kita terkena air selokan, kita pasti kotor. Tapi perhatikan, ketika Kristus, tetapi Kristus tidak pribadi berdosa, sekalipun Yesus ada di antara orang yang berdosa. Maka Kristus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Maka perhatikan lagi di sini, kalau kita disuruh mandi,
Saya mau tanya, kalau kita disuruh mandi, sebelum bapak dan ibu mandi, masa kau membersihkan diri dulu? Bisa kan? Seharusnya di tempat mandilah kita membersihkan tubuh. Betul? Kalau engkau disuruh mandi, ternyata kau sebelum mandi sudah membersihkan tubuh, ada kemungkinan engkau bisa mandi dan tidak mandi lagi. Tapi kalau disebut dengan mandi, sekotor apapun engkau tadi kena percikan air selokan, tidak mungkin kau bersihkan dulu. Karena apa? Tempat untuk membersihkan percikan air selokan itu tadi waktu engkau mandi. Perhatikan, hanya Yesuslah yang bisa membersihkan. Kata mandi itu juga mewakili hanya Yesus yang bisa membersihkan. Hanya Yesus sebagai tempat engkau mandi. Di luar itu tidak ada, kau akan tetap kotor. Amin. Halo, amin. Perhatikan, setiap hari kita itu kotor dengan bersumut-sumut, ngomel-ngomel. Maka perhatikan, Yesus itu Maha Pengampun, makanya dia mati di kayu salib. Yesus tidak memperhitungkan lagi dosa yang kau lakukan, tapi jangan pernah menyalahgunakan kasih karunia. Setiap hari engkau harus mandi dengan Yesus. Melalui apa? Baca firman. Hanya firman yang bisa membersihkan, bukan nasihat-nasihat dari orang lain. Hanya firman. Katakan amin. Saya sebagai gembala sudah melakukan tanggung jawab memberikan tuntunan firman Tuhan kepada seluruh jemaat setiap pagi. Karena apa? Sebelum saya membagikan itu, saya dulu mandi dengan Tuhan, baru saya bagikan. Keputusan semua ada di tangan Bapak dan Ibu. Jadi nanti kalau ketemu di sorga, tidak ada lagi salah menyalahkan. Gara-gara gembala itu saya nggak diajak-ajak membersihkan. Sudah diajak dari dulu. Amin. Datang kepada Tuhan, tolak ukurnya bukan kepintaran. Datang kepada Tuhan, tolak ukurnya bukan karena gelar sarjana sampai S3. Kalau ada S4, S4. Datang kepada Tuhan itu dengan sikap kerendahan hati aja. Amin. Hanya kerendahan hati. Kalau mereka yang pintar masih ada yang disombongkan. Ini kita nggak pintar, apalagi kita sombongkan. Sering sekali justru kebodohan kita yang kita sombongkan. Padahal datang kepada Tuhan hanya dengan kerendahan hati. Seperti si Ustaz tadi, dia tidak melihat lagi latar belakangnya, dia datang bersujud, menyembah Tuhan sebagai bentuk lambang bahwa dia ingin terikat dengan iman religiusnya Yesus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan, yuk. Ya, perhatikan lagi di situ. Kristus mau, aku mau, jadilah kau tahir. Dan Yesus pun tidak mempersulit kusta ini. Dia tidak berkata lagi seperti yang dikatakan Elisa kepada Naaman, pergilah mandi di sungai Yordan. Kepada si kusta ini enggak, langsung hitungan detik. Ia tidak menyuruh si kusta itu melakukan suatu pekerjaan yang merepotkan dan melelahkan. Tetapi ia hanya mengucapkan sepatah kata, lalu menyembuhkan orang itu. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Hanya itu saja. Hidupmu dan hidup saya, Tuhan itu tidak pernah mempersulit hidup. Bapak jasmani aja tidak pernah mempersulit anak jasmaninya, apalagi Bapak di surga. Katakan amin. Ayat 4. Lanjut ayat 4. 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah apa? Ingatlah apa? Ingatlah. Artinya ada bagian yang harus kita lakukan di saat kita menerima kasih karunia Tuhan. Ingatlah. Terus jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun.
tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang perintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Jangan engkau memberitahukan, ingat, karena kalau kau beritahukan nanti di depan umum, itu belum sah. Si kusta itu bisa dikatakan bisa membaur dengan masyarakat kalau imam itu membuat satu pengumuman bahwa si A itu sudah sembuh. Itu yang membuat Yesus mengatakan kepada si kusta, kamu langsung pergi, supaya tidak melalui jalur ini lagi. Pergi ke imam. Nanti hanya imam yang punya kuasa melabelkan seseorang itu yang tadi sakit kusta menjadi tidak sakit kusta. Kalau itu sudah dikeluarkan bahwa si kusta itu bebas sembuh, maka masyarakat bisa menerima secara mudah. Amin. Dan Yesus pun tidak mau mengatakan kepada orang berbondong-bondong si kusta sudah sembuh, karena bagi mereka keabsahan hukum bagi si kusta harus pergi ke imam. Bukan apa yang dikatakan Yesus. Sekalipun mereka sudah melihat si kusta itu tahir, tapi tetap kesembuhan si kusta ditentukan oleh imam. Maka Yesus mengatakan, ingatlah, kamu langsung pergi. Perhatikan lagi di situ. Halo, amin. Kasih karunia tetap ada bagian kita. Bagianmu apa? Renungkan firman. Bagian apa? Hidup dalam tuntunan Tuhan. Bagian apa? Ayo taati terus. Tahun depan kita menerima tuntunan dalam 1 tahun itu amazing grace. Kalau kasih Tuhan itu sudah banyak berlimpah padamu, dia akan lebih lagi. Amin. Akan lebih lagi. Maka nanti akhir tahun tutup dan awali lagi dengan iman. Amazing grace. Yang belum kau dapat tahun ini, Tuhan bisa limpahkan 2 kali lipat. Amazing grace. Amin. Nah, halo. Dan yang kedua, kita bisa melihat di situ. Ayat yang kelima, tapi perikopnya sudah berbeda. Dia tetap masih khotbah di bukit. Ayat kelima. Yuk, 1, 2, 3. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datang seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Perhatikan, dari atas bukit Yesus turun ke lereng gunung menuju kota Kapernaum. Setelah selesai menangani si kusta. Perhatikan, tadi manusia berbondong-bondong kan, tapi yang ditangani oleh Yesus cuma satu kan, si kusta kan. Waktu Yesus menyelesaikan si kusta, Yesus turun dari lereng gunung dan masuk ke kota Kapernaum. Kapernaum itu artinya kota Tuhan. Dan dari bukit itu, dari lereng gunung itu, jalan kaki hanya membutuhkan 5-10 menit. Ya, kalau jalannya cepat bisa 3 menit. Tapi kalau jalannya pelan-pelan bisa sampai 10 menit. Di atas bukit dan di lereng-lereng bukit itu ada banyak lempengan-lempengan batu besar tadi. Itu alasan orang yang sakit kusta tadi bersembunyi. Maka kata Yesus, keluarlah dari tempat persembunyian. Maka perhatikan, ada orang-orang bersembunyi di balik siklus kegagalannya, siklus sakit penyakitnya, bahkan kebangkrutannya, bahkan sakit hatinya, bahkan hatinya terluka. Kata Yesus, kamu keluar dari situ. Keluar. Jangan pernah berpikir nanti kalau hidup saya sudah saya perbaiki di luar, baru saya masuk ke gereja. Nonsense. Halo, kamu harus keluar dari tersembunyimu itu. Kalau kita melihat siapapun di antara kita pernah gagal, amin. Keluar kamu dari kegagalan itu. Jangan bersembunyi di situ. Orang kalau tidak keluar, dia akan membuat teologi yang baru pada dirinya, kebenaran yang baru. Nanti aja saya ke gereja,
saya tidak layak, saya tidak kudus, masih terlalu banyak dosa yang saya lakukan. Nanti aja saya beribadah. Ya puji Tuhan, kalau panjang umur. Kalau dia ngomong hari itu, besoknya Tuhan panggil, mau jadi apa? Nah, banyak orang Kristen masih bersembunyi di sini. Wah, nanti aja, tunggu usaha saya lancar dulu. Ini lagi dalam pembenahan. Ini di dalam penataan. Nanti aja. Dan kau merencanakan sesuatu, sebenarnya kau lagi bersembunyi di lempengan batu tadi. Kata Yesus, keluar. Keluar. Ngomong kanan kiri, keluar. Kalau ada di sini masih memelihara sakit hati, keluar. Jangan kau bersembunyi di lempengan batu sakit itu. Keluar. Itu tidak membawa keuntungan padamu. Amin. Ada yang di sini yang masih tersakiti, terzalimi, keluar. Amin. Halo. Banyak orang kecewa terhadap gereja. Puji Tuhan kalau dia di luar sana masuk ke gereja yang lain. Tapi kalau nggak masuk, dia lagi bersembunyi di lempengan batu. Ayo, jangan membuat sesuatu statement di luar sana. Engkau membangun kebenaran-kebenaran sendiri. Itu tidak ada gunanya. Kata Tuhan hanya keluar. Yesus Allah waktu mencari Adam, di mana engkau Adam, di mana engkau bersembunyi? Di mana? Apakah Tuhan tidak tahu Adam bersembunyi? Tahu. Tapi Tuhan mau Adam itu dengan kerelaan hati keluar. Bukan dipaksa-paksa. Waktu si Adam suruh keluar, coba si Adam suruh keluar, langsung nyalain. Perempuan yang kau tempatkan itu loh, tuh manusia. Kalau udah salah saja. Seharusnya jawabannya Adam apa? Ya Tuhan, saya keluar. Dia keluar, tapi menyalahkan orang lain. Ayah keluar tanpa menyalahkan orang lain. Amin. Amin. Kalau pasangan hidupmu melukai hatimu, keluar. Bukan saya suruh keluar ceraikan dia, bukan. Jangan sampai berlanjut ke sana, bukan. Keluar dari sakit hatimu itu. Gak ada gunanya kau pelihara. Itu akan menyakiti hatimu, itu akan menyakiti tubuhmu, bahkan sakit penyakit pun akan datang merajalela padamu. Perhatikan, pertama, dosa itu apa? Sakit penyakit karena dosa. Yang kedua itu karena cara berpikir. Keluar dari cara berpikir seperti itu. Kalau kau hari ini gagal, keluar. Supaya apa? Supaya kegagalan itu Tuhan ganti menjadi keberhasilan. Katakan amin. Katakan amin. Ada yang di sini terluka, kecewa? Halo, Bang Benny ada? Aman Bang Benny. Ya. Ngomong kanan kiri lagi, keluar dari tempat persembunyianmu. Iya dong. Jadi Yesus mengatakan, keluarlah dari tempat persembunyianmu supaya engkau memperoleh apa tadi? Kesembuhanmu. Yang si kusta jadi sembuh kan? Keluar dari tempat persembunyianmu, dari kegagalanmu supaya engkau berhasil. Keluar engkau dari sakit hatimu, tidak mau mengampuni. Keluar engkau dari persembunyian itu supaya Tuhan memberikan kepada roh mengampuni. Keluar dari kegagalan usahamu itu. Engkau harus bangkit kembali dan engkau harus keluar dari batu persembunyianmu supaya Tuhan menggantikan dengan keberhasilan yang terus-menerus. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yang lebih lagi, ya, catatan pada pagi hari sekali lagi, ada orang tidak mau dan terus bersembunyi, tidak mau ke gereja, tidak mau ibadah karena dia ingin membereskan dulu. Dia merasa tidak layak, dia merasa tidak pantas. Ada orang yang sudah ketemu di luar, saya ajak lagi, ayo
ibadah. Tapi sampai hari ini tidak ibadah. Dan dia tetap bersembunyi di balik batu, lempengan batu itu. Ingat, tempat mandi kita adalah Yesus, tempat membersihkan kita adalah Yesus. Katakan amin. Dan itulah yang harus Bapak dan Ibu lakukan. Tiap hari kita kotor, tapi waktu kau datang kepada Yesus menyembahnya, Tuhan akan membersihkan lagi. Kalau Tuhan sudah membersihkan satu kali untuk selamanya. Katakan amin. Katakan amin. Maka wujudmu dan wujud saya datang kepada Tuhan bukan lagi supaya diampuni, tapi wujudmu karena ucapan syukur. Betul engkau mengasihi Tuhan. Setuju? Amin. Yesus mengatakan dosamu itu Tuhan sudah buang di tubir laut. Tubir laut itu satu putaran di tengah laut. Ombaknya sebesar apapun termasuk tsunami, dia tidak akan pernah membawa lagi itu ke pinggir pantai. Sudah masuk ke dalam tubir laut. Jadi pengampunan dari Tuhan itu bukan karena menurut perbuatan, bukan karena mau atau tidak. Yesus sudah mengatakan, waktu kau di dalam Yesus, hidupmu sempurna. Sampai kapanpun sempurna. Katakan amin. Nah, ingat sekali lagi, di sini banyak orang salah pengertian. Sudah besok melakukan dosa, nanti Tuhan ampuni kok. Besoknya lagi melakukan dosa, diampunilah. Bukan itu pengertiannya. Amin. Halo? Bisa paham? Kasih karunia yang Tuhan berikan kepadamu bukan karena engkau berubah-ubah. Tuhan itu pribadi yang tidak berubah. Jadi kasih Tuhan itu tetap kekal. Jadi kalau akhirnya engkau mendapatkan sesuatu kepercayaan yang lain, itu bukan karena kasih Tuhan itu tidak kekal padamu, tapi engkau yang keluar dari kasih karunia itu. Tapi kasih karunia dari Tuhan itu tetap kekal adanya. Tetapi engkau punya pilihan, bisa tetap di dalam, bisa keluar. Maka lihat, engkau harus tetap di dalam Tuhan. Katakan amin. Kita lihat lagi Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Yuk kita baca 1, 2, 3. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Perhatikan, Tuhan itu penyayang, Tuhan itu pengasih, Tuhan itu panjang sabar. Dia tidak bisa ditentukan dengan kilometer. Dan kasih Tuhan itu berlimpah setia padamu. Maka kata amazing grace itu tepat buat kita tahun depan. Terus berlimpah-limpah, terus berlimpah-limpah, terus berlimpah-limpah. Amin. 9. Yuk 1, 2, 3. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Perhatikan, di perjanjian yang lama kata Immanuel itu bisa kepada seseorang karena tergantung ketaatan dan kesetiaannya. Perhatikan, zamannya Musa, orang terikat dengan 10 hukum Taurat, sehingga kalau ada antara mereka melakukan hal ini, tidak melakukan hal ini, roh Tuhan mundur darinya. Perhatikan, zamannya Musa, roh Allah itu, Immanuel itu tempatnya di ruang Maha Kudus ini. Nah, jemaat di ruang tengah dan jemaat juga ada di luar. Nah, tempat roh Allah, Immanuel itu Tuhan menyertai, posisinya ada di ruang Maha Kudus. Di ruang Maha Kudus hanya imam yang boleh masuk, hanya imam besar yang boleh masuk, termasuk Harun, termasuk Musa. Perhatikan, maka waktu seseorang masuk ke ruang Maha Kudus ini, zamannya Zakaria, dia tidak percaya bahwa anak istrinya yang sudah tua akan melahirkan Yohanes Pembaptis. Tiba giliran
Imam Zakharia masuk ke Rumah Kudus karena tidak percaya, dia keluar dari Rumah Kudus, dia bisu. Perhatikan. Maka kata firman Allah, tabir itu, jadi Rumah Kudus itu ditutupi. Apa ini? Yang kita tirai yang begitu tebal, tidak bisa disobek. Maka zamannya Yesus, tirai itu terbelah dari atas ke bawah, yang tujuannya siapapun boleh masuk ke Roh Maha Kudus tanpa kau diminta tuntutan harus kudus, tidak berdosa lagi. Kau harus jadi imam besar supaya bisa masuk ke Rumah Kudus ini. Itu semua dipatahkan, itu semua digenapi oleh Yesus Kristus. Maka kau dan saya hari ini tidak ada lagi pembatasan kalau datang kepada Tuhan. Tidak perlu lagi dengan memakai imam besar, tidak perlu lagi dengan orang lain. Kau bisa langsung masuk dan kau tidak mati di tempatnya. Halo? Roh Tuhan pernah mundur dari Raja Saul karena salah satunya dia minta penasehat dari seorang perempuan yang bisa membangkitkan arwah. Siapa yang diminta Saul saat itu? Arwahnya Samuel. Kau bisa? Kita bisa. Karena Samuel yang mengingatkan Saul, saat kamu memberikan korban sembelihan, tunggu saya datang dulu. Karena imam Nabi saat itu Samuel. Tapi Saul dia tidak sabar. Dia justru membuat korban sembelihan sendiri, dipotongnya domba, dan itu sudah melanggar aturan. Waktu Imam Samuel datang, ternyata sudah terjadi. Itu salah satu yang membuat maka roh Tuhan mundur dari Saul. Nanti kalau membaca lagi, justru roh setan yang masuk kepada Saul. Halo? Perhatikan, Daud juga mengalami roh Tuhan pernah mundur darinya. Karena hidupnya terlalu penuh banyak sandiwara. Imam Nathan sudah mengingatkan dia, kamu tidak boleh mengambil Bathsheba jadi istrimu. Karena dengan tipu yang kau lakukan. Tapi Daud tetap melakukan. Akhirnya roh Tuhan mengingatkan dia. Dan disitulah Daud bersujud di hadapan Tuhan. Dia ngomong begini, Tuhanku, hartaku boleh diambil. Tuhanku, posisiku sebagai raja boleh diganti. Tuhanku, apapun hikmat yang boleh diambil, asal jangan rohmu keluar dari aku. Itu permohonan Daud. Waktu dia bermohon seperti itu, roh Tuhan tetap masuk padanya. Maka Tuhan pulihkan rumah tangganya Daud. Dia punya istri Bathsheba, lahirlah Raja Salomo. Perhatikan, Daud begitu banyak punya istri. Yang tercatat lebih kurang 8, tapi yang lain masih banyak. Ini informasi, bukan kebenaran. Punya istri banyak boleh. Ini informasi yang tidak boleh dilakukan. Amin. Halo, amin. Jangan membenarkan memakai Alkitab. Daud juga banyak istri kok. Apalagi Salomo, 700 istri, 300 gundik. Lihat, apa yang dilakukan Daud, akhirnya juga dilakukan anaknya kan. Itu informasi yang tidak boleh dilakukan. Katakan amin. Hari ini Tuhan tidak menuntut lagi hidupmu itu sempurna, karena Yesus yang benar sudah sempurna. Amin. Ayat 10 1, 2, 3. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tadi dosa Pak Beni usianya 25 tahun, berapa tahun Pak? Berapa banyak dosamu Pak? 25.000. Kalau Tuhan mengatakan sudah supaya setimpal, berarti kau harus dicambuk, ya dengan rotan dikit lah, ya, yang tipis, yang kecil,
25.000 kali. Saya yakin kalau Pak Benny dicambuk 25.000 kali, saya yakin matanya tidak di tempat lagi, bisa sudah jatuh ke bawah. Ya, rupanya tidak akan mirip lagi Pak Benny, sudah seperti rupa gentayangan. Hah? Tidak bisa WL lagi. 25.000. Kalau Tuhan mau menuntut setimpal ya, dengan dosamu dan kesalahan. Tapi saya mau tanya, apakah Tuhan pernah membalas itu? Halo, coba jawab dulu. Apa pernah Tuhan membalas itu? Semua menjawab dengan suara yang keluar. Jangan. Apakah Tuhan membalas itu? Amin. Betapa baiknya Tuhan padamu dan pada saya. Tidak dibalasnya sesuai setimpal yang kau lakukan. Saya mau tanya, Bang Koden aja gantian. Melakukan dosa satu hari berapa kali bangunnya? Lebih dari 3 kali? Lebih. Apalagi Satpol PP kalau nggak di hatinya, kan gitu. Betul tidak? Lebih. Tapi Tuhan tidak membalas setimpal dengan dosamu, Bang Koden. Tuhan tidak membalas setimpal dengan kesalahanmu, Bang Koden. Katakan amin. Tuhan yang kau kenal hari ini, kau harus mempunyai pikiran, imajinasimu. Dia adalah Tuhan yang sempurna, yang tidak pernah jahat padamu. 11. Yuk, 11, 1, 2, 3. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Takutlah pada Tuhan. Katakan amin. Kalau kau takut pada Tuhan, pasti kau takut melakukan dosa. Itu sudah otomatis. 12. 1, 2, 3. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Amin. 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Halo, semua pemain musik, saya undang maju ke depan. Tuhan baik banget kita, amin. Tuhan luar biasa buat kita, amin. Tuhan dahsyat buat kita, amin. Haleluya. Tuhan ajaib buat kita. Kita semua bangkit berdiri. Ingat, Dialah Bapa kita, sayang kepada kita anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Lagu yang terakhir kan, seorang anak. Well, maju juga. Ya Yesus. Kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Mari persiapkan anggur dan roti pada saat ini. Haleluya. Seorang, yes, amin Tuhan. Seorang anak Tuhan kita, seorang putra
dunia. Haleluya. Seorang anak baru untuk kita, seorang putera Desember ini, sambutlah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keluarlah dari tempat persembunyian. Kalau selama ini tahun 2024 kau bersembunyi di lempengan batu, keluar kau hari ini. Temui Yesus, sembah sujud padanya, maka Tuhan akan merangkulmu, Tuhan akan memelukmu, dan Tuhan mengampuni semua dosa yang kita perbuat. Hidupmu dan hidup saya, Roh Tuhan tidak berbicara lagi keluar dan masuk, tapi di saat engkau di dalam Yesus, maka Immanuel itu menjadi posisi yang kau dapat hari ini, kasih karunia. Christ in me, Christ in you. Yesus Immanuel itu tidak lagi di sekitarmu, tidak lagi di tengah-tengahmu,
tapi Yesus itu di dalammu. Dan Yesus yang sudah ada di dalammu itu, dia tidak memiliki sifat keluar dan masuk lagi. Tapi pada saat engkau tidak hidup dalam kasih karunia Tuhan, engkau sendiri yang keluar. Ingat firman ini. Keluarlah engkau dari tempat persembunyian. Pulihkan hidupmu bersama dengan Tuhan. Di luar firman tidak ada solusi. Di luar firman tidak ada penasehat yang sempurna. Itu hanya sebatas kemanusiaan saja. Tetapi Yesuslah penasehatmu yang ajaib. Mari semua angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Waktu kamu makan tubuh Kristus, itu berarti tubuh Kristus, pribadi Yesus, sudah melebur dan bersatu denganmu. Maka kasih karunia yang kau sudah terima hari ini, dia tidak akan keluar masuk lagi dalam hidupmu selama engkau ada di dalamnya. Terima tubuh Kristus ini, maka tubuhmu yang tidak baik, yang ada satu penyakit hari ini, Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus keluarkan, dan Tuhan jamah engkau hari ini. Apabila Bapak dan percaya pada tubuh Kristus, mari kau makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua angkat jangan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Darah Yesus yang sempurna berbicara. Nyawa Yesus sendiri. Maka tidak ada lagi korban sembelihan yang kau lakukan. Tidak ada lagi korban binatang yang harus engkau persembahkan. Karena anak manusia sudah melakukan itu secara sempurna. Waktu engkau minum darah Yesus, maka engkau bersatu dengan nyawa Yesus. Kau bersatu dengan kasih karunia. Kau bersatu dengan sorga. Dan engkau sudah bersatu dengan iman. Percayai, lakukan ini dengan imanmu. Apabila Bapak Ibu percaya benar dari Yesus, engkau minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sembah Dia 1-2 menit saat ini. Amin Tuhan. Oh Yesusku, Yesusku luar biasa, ajaib Tuhan, ajaib. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Katakan lagi dengan imanmu. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sekali katakan penasehat, penasehat
sehat aja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Amin. Amin. Kami sangat bersyukur di hadapan Tuhan atas firman Allah pada saat ini. Hari ini kami diteguhkan firman bahwa kami harus keluar dari tempat persembunyian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh jemaat Tuhan, Engkau dibangkitkan kembali. Engkau keluar dari keterburukanmu, Engkau keluar dari kegagalanmu, Engkau keluar dari putus asamu, Engkau keluar dari hati yang tidak mau mengampuni. Engkau keluar supaya Tuhan memberikan kepadamu keberhasilan dalam hidupmu. Terima kasih Bapak. Kami sangat bersyukur jemaat Tuhan semuanya diberkati, jemaat Tuhan semuanya diberikan terus-menerus kasih karunia Tuhan yang berlimpah. Pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati, keluargamu diberkati, pribadi lepas pribadi diberkati, suamimu diberkati, istrimu diberkati, anak-anakmu diberkati, bahkan hidup mereka terus lebih baik lagi dari kehidupan orang tuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tanggal 19 Desember kami merayakan Natal di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, dari utara, timur, selatan, barat, Tuhan datangkan mereka yang sangat merindukan kasih karunia Tuhan, sehingga mereka mendapatkan sesuatu yang luar biasa di saat Natal ini nanti. Hujan, badai, apapun kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mulai dari pagi sampai malam hari ibadah Natal kami cuaca sungguh amat baik. Terima kasih Bapak, diberkati kami semuanya. Mari jemaat Tuhan, hari ini juga kita menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, persepuluhan mengucapkan syukurmu, bahkan untuk Natal kita di tempat ini. Tuhan membalasmu berlipat kali ganda. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Sekali katakan amin. Sekali katakan amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Yes.